Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Maliha, NIM 7211149066. Saya dari Rombel Akuntansi D 2019 UNES. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai proyek 3 dan juga proyek 4 Sistem Informasi Manajemen, di mana proyek 3 ini menjelaskan tentang proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai bagian-bagian dari dokumen HTML, kemudian membuat dokumen Notepad, kemudian cara menyimpan contohnya, lalu melihat halaman web, dan juga keuntungan, kerugian penggunaan dokumen HTML ini. Yang pertama ada bagian-bagian dari dokumen HTML. Jadi di sini dokumen HTML ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada kepala. Di sini kepala memberikan informasi mengenai peranti lunak brosur atau penjelajah web. Informasinya biasanya mencakup judul halaman web dan juga lainnya. Kemudian yang kedua ada tubuh, di mana tubuh ini memberitahu apa yang akan dilihat, yang biasanya berisikan bagian yang sebagian besar orang kira merupakan halaman web, seperti gambar, tabel, daftar, dan juga link. Lalu membuat dokumen Notepad. Di sini yang pertama kita buka Notepad dan membuat dokumen dengan cara klik Start pada bagian bawah. Lalu kita pilih subperintah program atau biasa aksesoris tergantung Windows yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya klik baris 1 hingga 5 ke dalam dokumen Notepad. Di sini itu HTML mengharuskan perintah awal dan juga akhir. Kemudian untuk baris 6 adalah penentu tempat, yaitu di mana kursor akan ditempatkan. Kemudian untuk baris ke-7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Kemudian untuk baris ke-8, di sini ukuran huruf bisa diperbesar melalui 3 tahapan, seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down, dan juga dapat mengubah warna menjadi merah atau lainnya. Kemudian untuk baris ke-10 dan juga 11, ini kita harus mengembalikan perubahan menjadi bentuk huruf awal. Untuk baris ke-10, sedangkan untuk baris ke-11-nya ini perataan paragraf awal. Untuk baris ke-12, kita menggunakan perintah line break, di mana di sini untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Membuat baris tidak beraturan bisa dilakukan pada baris ke-13 dan memberikan judul location. Kemudian membuat daftar berisikan 3 hal, yaitu perpustakaan, Reaction Center, dan 101 North Main Street dengan menggunakan perintah li. Kemudian untuk perintah on ordered list di sini dimatikan dengan kode pada baris 17. Untuk baris ke-18 kita memulai tabel, tapi baris ke-19 ini memberitahu HTML untuk memulai sebuah baris. Sedangkan baris ke-20 dan 23 hingga 23 ini membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili sebuah kolom. Baris ke-44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Baris yang ke-45 memberitahu HTML untuk menggunakan file tanpa pembatas. Sedangkan baris ke-46 di sini menonaktifkan perataan paragraf, sehingga perataan akan kembali seperti semula, yaitu rata kiri. Hyperlink yang kedua berada pada baris ke-56. Di sini adalah situs web yang aktif. Kemudian pada baris ke-59 membuat hyperlink dengan poin referensi tab of page. Kemudian ada dua baris terakhir yang berisikan perintah body dan juga HTML. Di sini cara ini sangat penting dilakukan, sehingga web browser dapat menerjemahkan halaman web dengan benar. Menyimpan contoh. Jadi di sini dokumen yang tadi sudah kita buat, sudah kita edit sesuai dengan keinginan kita atau ketentuannya. Di sini dokumennya disimpan dalam bentuk file HTML. Default dokumen ini di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file.txt. Di sini itu akan ditambahkan secara otomatis pada nama file jika berbentuk teks. Kemudian untuk cara menyimpannya sendiri itu kita pilih tab file, lalu kita pilih save as, kemudian kita masukkan nama atau kita ubah namanya sesuai dengan keinginan kita, lalu kita klik OK. Kemudian untuk melihat halaman web, di sini kita biasanya melihat halaman web untuk memastikan atau memeriksa apakah halaman tersebut sudah bekerja dengan baik atau tidak. Jadi caranya memeriksa atau melihat halaman web ini, yang pertama kita buka browser web, kemudian kita pilih perintah file diikuti dengan subperintah open. Kita ketikkan nama file atau browser yang kita cari. Kemudian untuk menemukannya, kita klik tombol OK.
Namun, jika kita ingin membuat beberapa perbaikan atau perubahan, kita bisa pilih editor Notepad lagi, kemudian kita edit kode HTML, lalu kita menyimpan dokumen tersebut seperti semula, seperti tadi. Sehingga dokumen tersebut akan otomatis tersimpan dengan perubahan yang baru saja kita lakukan. Untuk kelebihan dan juga kelemahan penggunaan Notepad. Jadi di sini HTML ini cukup mudah dipelajari, tetapi pembuatan kodenya bisa jadi amat sangat menyulitkan dan kesalahan pengetikan dapat menghasilkan efek yang salah. Di sini kelemahannya adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Sedangkan keuntungan membuat kode HTML adalah kode yang dibuat efisien dan manajer juga dapat memahami bagaimana halaman web bekerja. Kemudian untuk proyek 4, di sini itu menjelaskan tentang formulir survei web atau HTML siswa. Contoh di sini ada teknik input pertama adalah field text, di mana pengguna mengetikkan baris data. Kemudian untuk teknik input kedua itu tombol radio, yang biasanya digunakan ketika jawaban-jawaban saling melengkapi. Sedangkan untuk teknik input ketiga adalah kotak teks, di mana di sini itu digunakan untuk mengisi sebuah komentar. Bagian-bagian formulir contoh. Yang pertama ada bagian pertama ini mengumpulkan informasi mengenai siswa yang mengevaluasi pembicara, yaitu berada dalam suatu tabel, garis-garis bertitik membatasi kolom dan juga tabel. Kemudian untuk bagian yang kedua, di sini itu menanyakan tingkat kelas pengguna, yaitu 4 pilihan tampilan dikumpulkan di sini. Dan pengguna juga dapat memilih satu pilihan. Tombol radio di sini biasanya berguna untuk digunakan jika pilihan bersifat eksklusif satu sama lain. Menyimpan contoh. Yang pertama kita masukkan nama file seperti speaker HTML untuk proyek Anda, tetapi tanpa tanda kutip. Kemudian Anda harus menyimpan file HTML tersebut. Kemudian untuk melihat halaman web, di sini kita buka browser web, kemudian kita pilih perintah file yang diikuti oleh subperintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk mencarinya dan klik tombol OK. Halaman web yang Anda cari maka akan muncul di browser. Kemudian cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.